Kaisar Pedang yang mengejutkan. 6131. Minyak dan garam tidak boleh masuk, Lin Bai merasa tak berdaya ketika mendengar jawaban dari leluhur Nanjiang Chonggu. Sekarang lawannya sudah mulai berlatih Taiji Quan, Lin Bai tidak ingin membuang waktu untuk berbicara. Sepertinya dia tidak akan mendapatkan berita berguna hari ini. Tidak masalah, Xia Jingxi sudah berada di Purgatorium, aku yakin dia akan berbicara dalam beberapa hari. Lin Bai berkata sambil tersenyum, ketika dia berbicara, kita akan tahu semuanya. Senyum di wajah leluhur Nanjiang Chonggu sedikit membeku, tetapi segera kembali normal, mengangkat gelas anggur dan berbicara dengan Lin Bai sambil tersenyum. Leluhur Nanjiang Chonggu berkata, setiap ulang tahun Kaisar Chu, dunia perburuan akan dibuka. Pada saat itu, semua sekte dan keluarga yang berpartisipasi dalam ulang tahun Kaisar Chu akan mengirimkan prajurit ke dunia perburuan untuk memburu alien. Ada juga prajurit di lembah serangga di perbatasan selatan yang ingin memasuki dunia perburuan untuk memburu spesies alien. Mereka telah lama mengagumi Tuan Serigala, dan mereka semua berharap untuk bersaing dengan Tuan Serigala di dunia perburuan. Ketika saatnya tiba, aku ingin meminta nasihat dari Tuan Serigala. Wajah Lin Bai memerah, dan dia bisa mendengar beberapa ancaman dari kata-kata leluhur Nanjiang Chonggu. Tanpa sadar dia melirik Rong Yunxin, dan bertanya sambil tersenyum, Nona Rong, apakah Anda masih ingin belajar satu sama lain? Rong Yunxin tanpa ekspresi, dan menjawab dengan acuh tak acuh, gadis kecil ini memiliki sedikit bakat dan pengetahuan, jadi dia bukan tandingan Tuan Serigala, tetapi kita memiliki banyak talenta di lembah serangga di Xinjiang Selatan. Aku percaya akan selalu ada seseorang yang bisa melawan Tuan Serigala. Leluhur Nanjiang Chonggu juga berkata, Nanjiang Chonggu berbeda dari sekte seni bela diri lainnya. Sekte lain menghormati kultivasi seni bela diri. Semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi statusnya. Namun, lembah serangga perbatasan selatan kami berbeda. Fokusnya adalah pada pemurnian racun, yang dilengkapi dengan kultivasi. Banyak murid di sekte ini memurnikan racun secara diam-diam. Mereka jarang peduli dengan urusan dunia, dan mereka tidak peduli dengan status mereka di sekte. Jadi, Tuan Serigala, jangan berpikir bahwa Rong Yunxin adalah orang suci dari lembah serangga perbatasan selatan, tetapi kemampuan pemurnian racun dan kultivasinya mungkin hanya berada di peringkat tengah lembah serangga perbatasan selatan. Kata-kata lelaki tua di Nanjiang Chonggu memberi Lin Bai pemahaman baru tentang Nanjiang Chonggu. Sama seperti negara Chu. Di negara Chu, kekuatan kekaisaran ditambahkan ke seni bela diri. Lembah serangga perbatasan selatan berfokus pada pemurnian racun, yang dilengkapi dengan kultivasi. Tampaknya ke-16 kekuatan dahsyat di dunia iblis telah menemukan cara yang lebih baik untuk meningkatkan status mereka dari aspek lain. Meskipun Lin Bai dapat mendengar nada mengancam dari Nanjiang Chonggu, dia juga menerima langkah itu dengan senyum. Kalau begitu aku akan berada di dunia perburuan, menunggu keterampilan murid-murid unggulan Nanjiang Chonggu. Ngomong-ngomong, Lin Bai tersenyum penuh arti, aku mendengar bahwa di dunia perburuan, orang tidak ikut campur dalam pembunuhan. Begitu kemampuan pedangku ditampilkan, aku khawatir akan sulit untuk menahannya. Jika kau secara tidak sengaja membunuh seseorang di dunia perburuan, aku telah mengundang para pendekar lembah serangga perbatasan selatan, tolong. Jangan membalas dendam setelahnya. Ekspresi leluhur Chonggu di Nanjiang sedikit membeku, dan cahaya ganas keluar dari matanya yang menyipit. Hanya bisa menyalahkannya karena mereka tidak pandai belajar, dan mereka tidak bisa menyalahkan Tuan Serigala. Tapi Tuan Serigala, tolong berhati-hatilah. Sebelum murid-muridku di lembah serangga perbatasan selatan mati, mereka akan melepaskan racun aneh yang belum terpecahkan, satu nyawa untuk nyawa lainnya. Bukan hal yang menyedihkan jika muridku di lembah serangga perbatasan selatan mati, tetapi Tuan Serigala adalah orang yang berpangkat tinggi dan berkuasa, dan dia masih sangat muda. Sayang sekali jika dia meninggal di usia muda. Lin Bai tertawa, hahaha, aku harus lebih berhati-hati. Racun aneh yang belum terpecahkan mengacu pada racun aneh yang belum terpikirkan untuk dibuat penawarnya setelah proses pemurnian. Di lembah serangga perbatasan selatan, juga terdapat banyak racun aneh yang sama sekali tidak memiliki penawar, karena ketika mereka memurnikan racun-racun aneh ini, mereka tidak berniat memikirkan penawarnya. Tetapi jenis racun aneh yang belum terpecahkan ini hanya dapat dilepaskan oleh murid-murid lembah serangga perbatasan selatan ketika mereka berjuang hidup dan mati, atau dalam pertempuran para abadi. Biasanya, mereka tidak akan dilepaskan. Misalnya, dalam pertempuran di pegunungan dan hutan di pinggiran timur, hampir semua racun aneh yang dilepaskan oleh murid-murid lembah serangga di perbatasan selatan dapat disembuhkan. Inilah yang disebut menjadi manusia dan tetap berada di garis depan.
Ketika masalah berakhir, baik Xinjiang Selatan Conggu maupun negara Chu tidak dapat mengakhirinya. Perjamuan berakhir perlahan di tengah tawa kedua rubah itu, Lin Bai dan leluhur Nanjiang Conggu. Sore harinya, leluhur Nanjiang Conggu meninggalkan gedung abadi bersama para murid Nanjiang Conggu. Namun Lin Bai tidak ikut pergi, karena ia mengundang sekte lain untuk datang di malam hari. Melihat punggung leluhur Conggu di perbatasan selatan, wajah Lin Bai perlahan menjadi muram. Qiao Mo datang di belakang Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, pada jamuan makan tadi, dari nada bicara Nanjiang Conggu, sepertinya dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Lin Bai tersenyum sinis, tentu saja mereka tidak akan membiarkannya begitu saja, mereka telah merencanakannya selama ribuan tahun, tetapi aku yang menghancurkannya, bagaimana mungkin mereka melupakannya begitu saja. Sayang sekali rubah tua ini bersembunyi terlalu dalam. Seberapapun dia menyerangnya, dia masih belum mengungkapkan apa yang direncanakan Nanjiang Conggu. Qiao Mo berpikir dalam-dalam, benar, Nanjiang Conggu memainkan permainan catur besar di negara Chu, jika mereka tidak punya rencana, tidak ada yang akan mempercayainya. Lin Bai berkata, itu tergantung pada seberapa banyak berita yang bisa didapatkan Zhao Xingxi dari Xia Jingxi. Kita tidak perlu berurusan dengan hal-hal ini. Pertarungan terbuka dan rahasia antara lembah serangga di perbatasan selatan dan negara Chu adalah permainan hegemoni tingkat atas dunia iblis, dan kita tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Qiao Mo mengangguk sedikit. Lin Bai berkata, biarkan para pelayan dari gedung abadi datang dan merapikan ruang pribadi, dan adakan jamuan makan untuk tamu lainnya di malam hari. Ngomong-ngomong, sekte mana yang menjadi tamu jamuan makan malam nanti? Qiao Mo menjawab, Sekte Pedang Terbang Iblis. Teman lama lagi. Sekte Pedang Terbang Iblis dan Lin Bai masih memiliki hubungan. Teknik pedang terbang Lin Bai dan teknik pedang terbang Sekte Pedang Terbang Iblis memiliki tujuan yang sama melalui jalur yang berbeda. Namun, Lin Bai menilai bahwa teknik pedang terbang Sekte Pedang Terbang Iblis benar-benar berbeda dari teknik pedang terbangnya. Teknik pedang terbang Sekte Pedang Terbang Iblis seharusnya menempuh jalannya sendiri. Baiklah, mari kita bersiap-siap. Lin Bai tidak berniat meninggalkan gedung abadi, jadi dia menunggu di sini. Ngomong-ngomong, apakah Anda punya kabar tentang Leng Xingguang di Villa Gunung Feng Shui yang saya minta Anda selidiki? Qiao Mo berkata, Villa Gunung Feng Shui memang telah tiba di ibu kota kerajaan Chu. Kami telah mengunjungi tempat itu, tetapi mereka mengklaim bahwa tidak ada kabar tentang Leng Xingguang itu. Tidak ada kabar. Mata Lin Bai sedikit gelap, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Tentu saja, mustahil bagi Leng Xingguang untuk melupakan janji temu dengan Lin Bai di ibu kota Kekaisaran Chu. Dia belum tiba di ibu kota Kekaisaran, jadi pasti ada sesuatu yang terjadi yang menunda perjalanannya. Lin Bai berkata, pergilah ke kediaman Pangeran Hong dan sampaikan pesan kepada Chow Yuxi, dan mintalah bantuan kediaman Pangeran Hong untuk mencari tahu di mana Leng Xingguang berada. Sambil berbicara, Lin Bai mengeluarkan pena dan tintanya, dan menuliskan asal dan identitas Leng Xingguang secara detail, untuk mempermudah penyelidikan cepat di kediaman Pangeran Hong. 6132. Saat malam tiba, lampu-lampu menyala. Tidak banyak perbedaan antara siang dan malam di ibu kota Kekaisaran Kerajaan Chu. Suasananya tetap ramai seperti biasa, dengan orang-orang yang bergerak lincah seperti naga dan kuda-kuda yang berlarian seperti naga. Arusnya tak berujung dan penuh kemakmuran. Satu-satunya perbedaan adalah, malam di ibu kota Kekaisaran jauh lebih indah, jalanan diterangi dengan terang, dan berbagai lentera menerangi dunia. Ambil contoh beberapa blok di sekitar gedung Sensian. Lentera-lentera itu megah, cahayanya terang dan mempesona, dan kegelapan di sekitarnya terasa pekat, namun tetap menambah sedikit misteri dan ketenangan. Berdiri di jendela ruang pribadi gedung Sensian, Lin Bai memandang kerumunan orang yang lewat di depan dan belakang gedung Sensian, matanya perlahan kabur, seolah-olah ia tenggelam dalam kemakmuran ibu kota Kekaisaran. Kakak senior Sengxi, tamu dari Sekte Iblis Pedang Terbang telah tiba. Suara lembut Qiao Mo terdengar dari belakang, menarik Lin Bai kembali dari jalanan ibu kota Kekaisaran yang ramai. Bawa mereka masuk. Beritahu rumah abadi bahwa makanan sudah siap disajikan. Lin Bai berbalik dengan senyum di wajahnya. Tak lama kemudian, di bawah pimpinan Qin Yao, para murid Sekte Iblis Pedang Terbang masuk ke ruang pribadi satu persatu. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam dengan janggut dan rambut putih. Ia tidak tinggi, agak pendek dan gemuk, dengan senyum polos di wajahnya. Ia adalah salah satu leluhur Sekte Iblis Pedang Terbang. Ia juga pemimpin misi Sekte Iblis Pedang Terbang yang tiba di ibu kota Kekaisaran dalam perjalanan ini. Di belakangnya,
Beberapa tetua sekte iblis pedang terbang mengikuti, di antaranya adalah lelaki tua berjubah ungu yang pernah dilihat Lin Bai. Di belakang tetua itu, terdapat murid-murid unggul sekte iblis pedang terbang saat ini, termasuk Luo Qiu dan Luo Yu. Hanya saja, ketika Luo Yu melihat Lin Bai lagi, ia mendengus pelan dan memalingkan kepalanya, menunjukkan ketidakpuasan yang kuat dalam ekspresinya. Para senior sekte iblis pedang terbang ada di sini, dan para junior tersesat, jadi saya mohon maafkan saya kepada para senior. Dengan senyum di wajahnya, Lin Bai melangkah maju dan membungkuk memberi hormat. Tuan Serigala, Anda bersikap sopan. Leluhur sekte iblis pedang terbang itu menangkupkan tangannya sebagai balasan, aku sudah lama mendengar tentang sikap Tuan Serigala, dan hari ini aku melihatnya. Dia benar-benar seorang pahlawan muda, makhluk tertinggi di dunia. Setelah Lin Bai bertukar beberapa kata sopan dengan leluhur sekte iblis Feijian, ia mempersilakan para murid sekte iblis Feijian untuk duduk, dan pelayan dari Menara Abadi mengetuk pintu dengan lembut dan membawa makanan lezat. Ke pesta. Para murid sekte iblis pedang terbang tampak enggan untuk pergi karena kehadiran para tetua sekte. Mereka semua pendiam dan tidak makan atau minum alkohol. Hanya Lin Bai dan leluhur sekte iblis Feijian yang sesekali bersulang dan minum. Tokoh Agung. Leluhur sekte iblis Feijian memandang Lin Bai sambil tersenyum, aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun di dunia iblis, akan ada Tianjiao lain dengan tokoh agung. Kudengar Tuan Serigala juga berlatih seni pedang terbang. Nah, ini dia. Lin Bai mencibir dalam hatinya, ia tahu bahwa jika ia mengundang sekte iblis pedang terbang ke pesta, ia tidak bisa menghindari pembicaraan tentang seni pedang terbang dan tokoh agung. Lin Bai telah melakukan persiapan. Lin Bai berkata dengan tenang, generasi muda memang telah berlatih seni pedang terbang, tetapi bukan dengan mencuri guru untuk mempelajari seni tersebut, melainkan dengan mewarisi ilmu ortodoks yang serius. Begitu ucapan ini keluar, Lin Bai ingin memberitahu sekte iblis pedang terbang bahwa teknik pedang terbangnya tidak berasal dari mencuri guru dari sekte iblis pedang terbang. Teknik pedang terbangnya adalah moral. Itu melalui magang dan kultivasi. Senyum leluhur sekte iblis pedang terbang tetap tidak berubah, itu wajar. Aku telah melihat cara Lord Wolf mengendalikan pedang terbang, dan memang berbeda dari sekte iblis pedang terbangku. Jadi sepertinya ada hubungannya dengan gerbang abadi pedang terbang Feijian. Leluhur sekte iblis Feijian mulai mengulangi kata-kata Lin Bai secara sengaja atau tidak sengaja. Dia menunjukkan bahwa teknik pedang terbang Lin Bai memiliki beberapa asal-usul dengan gerbang abadi pedang terbang, dan dia bertanya. Apakah ortodoksi Lin Bai berasal dari dunia roh? Lin Bai tersenyum lembut, ketika guruku mengajariku teknik pedang terbang, dia tidak mengatakan apakah dia berasal dari sekte peri pedang terbang atau bukan. Dan aku belum pernah bertarung melawan pendekar dari sekte abadi pedang terbang, jadi aku tidak tahu seperti apa teknik pedang terbang mereka. Lin Bai melakukan tai chi. Tidak mengakui maupun menyangkal. Leluhur sekte iblis Feijian tersenyum lebar, guru serigala belum pernah bertarung melawan pendekar pedang terbang Feijian, tetapi kami sering bertarung melawan pendekar pedang terbang Feijian. Teknik pedang terbang guru serigala, orang tua itu bisa tahu sekilas. Itu adalah metode sekte abadi pedang terbang, bukan metode sekte iblis pedang terbang. Ia berhenti sejenak, lalu bertanya lagi, apakah Tuan Serigala mau memberitahumu siapa, Ling Shi, itu? Lin Bai mengangkat gelas anggurnya dengan senyum masam, senior, jangan memaksa orang lain untuk mempersulitmu. Junior tidak pandai belajar, jadi jika kau menyebutkan nama gurumu, aku khawatir itu akan mempermalukannya. Jangan kita bicarakan itu. Lin Bai menjawab dengan jelas bahwa ia tidak ingin memberitahu siapa gurunya. Melihat ini, senyum leluhur sekte iblis pedang terbang sedikit membeku. Alih-alih mengangkat gelasnya untuk minum bersama Lin Bai, ia tertawa kering. Tuan Serigala perlu mengklarifikasi masalah ini secepat mungkin. Lin Bai mengerutkan kening, apa maksudmu? Leluhur sekte iblis pedang terbang berkata sambil tersenyum, Tuan Serigala tidak tahu bahwa dunia iblis dan dunia roh pada awalnya adalah saingan. Para prajurit di dunia iblis semuanya ingin kembali ke tanah air mereka dan kembali ke dunia roh. Para prajurit di dunia spiritual juga ingin merebut kembali wilayah yang hilang dan menguasai dunia iblis. Leluhur sekte iblis pedang terbang tersenyum lebar, selama bertahun-tahun, dunia iblis dan dunia roh telah bertarung secara terbuka dan rahasia, dan mata-mata dari kedua belah pihak telah datang dan pergi. Jika Markis Wolf tidak menjelaskan, saya khawatir dia akan dianggap sebagai mata-mata yang dikirim oleh dunia roh. Wajah Lin Bai memerah ketika mendengar kata-kata itu, dia menundukkan matanya, dan meremas gelas anggur di ujung jarinya dengan sengaja atau tidak sengaja, saya tidak berniat ikut campur dalam pertempuran peri antara dunia iblis dan dunia roh.
Leluhur Sekte Iblis Pedang Terbang tersenyum dan berkata, hahaha, Tuan Wolf hanya bercanda. Alasan mengapa perang peri disebut perang peri adalah karena melibatkan semua orang di dunia iblis dan dunia roh, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Lin Bai menatap leluhur Sekte Iblis Pedang Terbang dengan wajah serius, bagaimana jika saya tidak mengatakannya? Apakah senior akan menjatuhkan saya sekarang dan memperlakukan saya sebagai mata-mata di dunia roh? Raut wajah Lin Bai berubah, dan suasana di seluruh aula perjamuan membeku seketika. Qiao Mo, Qin Yao, dan murid-murid Sekte Tiansui lainnya segera meningkatkan semangat mereka dan menatap anggota Sekte Iblis Pedang Terbang dengan ekspresi tidak ramah. Anggota Sekte Iblis Pedang Terbang juga sedikit melirik murid-murid Sekte Tiansui, dengan jejak cahaya pedang tajam yang terpancar dari tubuh mereka. Leluhur Sekte Iblis Fei Jian dan Lin Bai saling pandang selama beberapa detik, lalu tertawa lagi, hahaha, Tuan Serigala selalu suka bercanda, aku tidak memiliki kemampuan dan keahlian sehebat itu. Tapi seseorang akan berurusan denganmu. Lin Bai tersenyum dan berkata, kalau begitu, ingatkan aku, senior, siapa yang akan berurusan denganku. Leluhur Sekte Iblis Pedang Terbang menoleh dan berpikir sejenak, belum saatnya untuk mengatakannya, dan belum ada perang peri yang meletus antara dunia iblis dan dunia roh. Tuan Serigala masih punya waktu untuk meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang. Atau, leluhur Sekte Iblis Pedang Terbang tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata kepada Lin Bai, atau Tuan Serigala akan bergabung dengan Sekte Iblis Pedang Terbang, Sekteku berjanji. Bahkan jika Tuan Lang adalah mata-mata dari dunia roh, Sekte Iblis Pedang Terbang tetap akan mampu melindungimu. Lin Bai mencibir dari lubuk hatinya. Lagi pula, dia ingin menyeretku ke Sekte Iblis Pedang Terbang. Namun, metode leluhur Sekte Iblis Pedang Terbang ini berbeda dari yang lain. Dia mengancamku terlebih dahulu, lalu melemparkan ranting zaitun. Pikiran Lin Bai berpacu di hatinya, dan dia memahami niat leluhur Sekte Iblis Pedang Terbang. 6133. Bahkan jika kau adalah mata-mata yang dikirim oleh dunia roh, aku, Sekte Iblis Pedang Terbang, masih bisa melindungimu agar tidak mundur. Leluhur Sekte Iblis Fei Jian berkata dengan percaya diri. Nada bicara yang begitu besar. Lin Bai terkejut dalam hatinya. Bahkan seorang mata-mata dari dunia roh dapat mencegah Lin Bai mundur sepenuhnya. Apakah Sekte Iblis Pedang Terbang telah menjadi begitu kuat? Senior terlalu banyak berpikir, junior ini tidak ada hubungannya dengan dunia roh. Lin Bai tersenyum malu-malu, ngomong-ngomong, junior ini belum pernah ke dunia roh sampai sekarang. Leluhur Sekte Iblis Pedang Terbang terdiam sejenak, tapi ku dengar, kau berniat menggunakan jalur 7 dunia surga untuk kembali ke dunia roh. Apakah Sekte Iblis Pedang Terbang mengetahui hal ini? Wajah Lin Bai menjadi semakin serius. Tampaknya Sekte Iblis Pedang Terbang juga memiliki pengaruh di ibu kota kekaisaran. Melihat Lin Bai tidak langsung menjawab, leluhur Sekte Iblis Pedang Terbang melanjutkan, jika kau tidak mengungkapkan penampilan tertinggimu, mungkin kau benar-benar kembali ke dunia roh melalui 7 alam surga. Tapi sekarang, rencana ini pasti akan gagal. Lin Bai tidak banyak bicara. Baik Yang Mulia Chen Wang maupun Zhao Yuxi menganalisisnya untuk Lin Bai. Mustahil bagi kekuatan manapun di alam iblis untuk membiarkan seorang pendekar dengan penampilan tertinggi meninggalkan alam iblis. Terutama jika kau masih harus kembali ke dunia roh, yang bermusuhan dengan dunia iblis, pasti mustahil bagi dunia iblis untuk menerimanya. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, mungkinkah jika aku bergabung dengan Sekte Iblis Pedang Terbang, akankah Sekte Iblis Pedang Terbang memiliki cara agar aku bisa kembali ke dunia roh? Leluhur Sekte Iblis Pedang Terbang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Sekte Iblis Pedang Terbang tidak memiliki kekuatan sebesar itu untuk berani menentang para pendekar alam iblis. Namun, aku masih berharap Tuan Serigala akan mempertimbangkan usulan kami lebih lanjut. Tuan Serigala adalah kultivator pedang, dan Sekte Iblis Pedang Terbang kami adalah salah satu dari sedikit kultivator pedang di alam iblis. Tuan Serigala mengetahui seni pedang terbang, dan hanya Sekte Iblis Pedang Terbang kami yang mengetahui seni pedang terbang di seluruh dunia iblis. Di Sekte Iblis Pedang Terbang, Tuan Serigala pasti akan seperti ikan di air, seperti harimau bersayap. Lin Bai tersenyum lembut, tetapi tidak menjawab. Leluhur Sekte Iblis Pedang Terbang melanjutkan, Tuan Serigala tidak perlu menjawab terburu-buru, Anda dapat memikirkannya dengan cermat. Saya, Sekte Iblis Pedang Terbang, bersedia memberi Tuan Serigala waktu untuk memikirkannya. Lin Bai tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya ingin berterima kasih kepada Sekte Iblis Pedang Terbang atas kebaikan Anda. Selama percakapan, Lin Bai dan leluhur Sekte Iblis Fei Jian mengangkat gelas anggur mereka bersamaan, dan saling meneguk minuman.
Perjamuan berlangsung hingga tengah malam, dan para murid Sekte Iblis Pedang Terbang meninggalkan Menara Abadi. Melihat punggung semua orang dari Sekte Iblis Pedang Terbang yang pergi, wajah Lin Bai tampak sangat muram. Lin Bai sangat penting bagi Sekte Iblis Pedang Terbang. Pertama, Lin Bai memiliki penampilan yang luar biasa, dan potensi masa depannya tak terbatas. Jika dia dapat ditarik ke Sekte Iblis Pedang Terbang, sekte tersebut pasti akan terus mempertahankan keadaan yang makmur di masa depan. Kedua, meskipun teknik pedang terbang Sekte Iblis Pedang Terbang telah mengambil jalur baru berdasarkan Sekte Abadi Pedang Terbang, itu telah menjadi ortodoksi baru. Namun bagaimanapun, masih ada beberapa hal yang belum jelas. Sekte Iblis Pedang Terbang sangat membutuhkan untuk mendapatkan ortodoksi, Taoisme pedang terbang, untuk menyempurnakan jalan mereka. Melihat seluruh dunia iblis, hanya Lin Bai yang telah memperoleh ortodoksi lengkap Fei Jian Xianmen. Jika Sekte Iblis Pedang Terbang merekrut Lin Bai, dan setelah Lin Bai bergabung dengan sekte tersebut, ia menyerahkan ajaran ortodoks Sekte Abadi Pedang Terbang, yang pasti akan melipat gandakan kekuatan teknik pedang terbang Sekte Iblis Pedang Terbang. Berdasarkan penilaian komprehensif, perekrutan Lin Bai oleh Sekte Iblis Pedang Terbang benar-benar bermanfaat dan tidak berbahaya. Tapi sayangnya, murid-murid Sekte Iblis Pedang Terbang tidak memiliki pandangan jauh ke depan, dan setelah mereka datang ke ibu kota kekaisaran, mereka berbalik melawan Lin Bai. Luo Yu langsung ditindas oleh Lin Bai di kolam tempat seorang oiran tinggal di Mingyue Fang selama beberapa bulan. Awalnya, Sekte Iblis Pedang Terbang ingin hidup berdampingan secara damai dengan Lin Bai dan menjalin hubungan baik, tetapi tanpa diduga, perilaku buruk murid-muridnya membuat kesan pertama Sekte Iblis Pedang Terbang di hati Lin Bai tidak baik. Setelah semua orang dari Sekte Iblis Pedang Terbang pergi, Lin Bai bersandar di kursi dengan kepala yang terbentur, dan berkata sambil menghela napas, "Hei, sungguh merepotkan berurusan dengan rubah-rubah tua dari sekte yang makmur ini." Qiao Mo datang dan berkata, "Saudara Sengzi, apakah Anda lelah? Jika tidak, mari kita tidak mengadakan jamuan makan besok dan beristirahat selama 2 hari." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, ulang tahun Kaisar Chu semakin dekat, dan ada banyak hal yang perlu diurus sebelum ulang tahunnya. Jamuan makan akan dilanjutkan besok. Segera." Di bawah pengaturan Lin Bai, dimulai dari Nanjiang Chonggu, Sekte Iblis Pedang Terbang, Sekte Boneka Iblis, Kerajaan Naga Laut Pasir, Klan Besar Dao Surgawi, Sekte Pemurnian Jiwa, Sekte Pemurnian Dewa, Sekte Pemurnian Mayat, Sekte Barbar, Sekte Wu, DLL, Lin Bai telah melihat ke-16 kekuatan besar di dunia iblis dalam beberapa hari. Pertama di luar, lalu di dalam. Lin Bai pertama kali bertemu dengan semua sekte makmur di luar alam iblis timur. Sekte-sekte paling makmur di wilayah timur, Qi Tianzong, Qi Ye Shenzong, dan Gunung Wansheng tidak menemuinya. Adapun keadaan Chu, Lin Bai merasa tidak perlu bertemu dengannya lagi. Setelah melihat begitu banyak misionaris dari sekte-sekte paling makmur, beberapa sekte ingin merekrut Lin Bai, dan bahkan menjanjikan banyak keuntungan kepada Lin Bai, dan beberapa sekte tahu bahwa Lin Bai tidak akan meninggalkan Chu dengan mudah, jadi mereka hanya ingin menjalin hubungan baik. 16 dari alam iblis berada pada puncak kekuatan mereka, dan dalam 6 hari, Lin Bai bertemu dengan 12 dari mereka. Meskipun mereka semua makan, minum, dan bersenang-senang di gedung abadi, bersosialisasi juga sangat melelahkan. Setelah melihatmu, Lin Bai akhirnya tidak tahan lagi, jadi dia tidak pergi menemui kekuatan puncak wilayah timur alam iblis untuk sementara waktu, dan menemui Tian Suizong selama 2 hari untuk memulihkan diri. Tanpa diduga, Lin Bai baru saja kembali ke istana Tian Suizong, sebelum dia sempat beristirahat, Patriark Pan Qing bergegas menemui Lin Bai. "Putra suci, Qi Tianzong akan datang mengunjungi istana nanti, kau perlu menemani kami untuk menyambutnya." Qi Tianzong datang. Lin Bai mengerutkan kening. Bukankah aku telah mengirimkan undangan kepada mereka untuk bertemu di gedung abadi 2 hari kemudian? Apa yang mereka lakukan di istana Tian Suizong sekarang? Dimengerti. Meskipun dia tidak mengerti alasan Qi Tianzong datang, Lin Bai tetap mengangguk dan setuju. Setelah kembali ke halaman untuk mandi, Lin Bai berganti pakaian bersih dan pergi ke aula pertemuan untuk menyambut Qi Tianzong bersama Chu Si, Zhang Bailiu, Pan Qing, Bai Yifei, dan yang lainnya. Sesampainya di gerbang istana Tian Suizong, setelah beberapa saat, kereta rusa mewah akan datang ke sudut jalan dan perlahan berhenti di depan istana Tian Suizong. Saudara-saudara Taois dari Sekte Qitian telah datang ke Sekte Tian Sui, yang benar-benar membuat sekte yang sederhana ini berkembang pesat. Zhang Bailiu menyambutnya dengan senyum lebar di wajahnya. Di kereta rusa pertama, beberapa lelaki tua berambut putih keluar,
mengenakan jubah bersih dan rapi, dengan tulisan, Qitian, terbordir di dada mereka. Para lelaki tua ini memiliki senyum ramah di wajah mereka, dan setelah melihat Zhang Bailiu, senyum di wajah mereka menjadi lebih lebar, seolah-olah bertemu teman lama setelah bertahun-tahun. Namun Lin Bai tahu betul di dalam hatinya. Qi Tianzong tidak memiliki hubungan dengan Sekte Tianshui, dan Zhang Bailiu tidak berteman dengan para tetua Qi Tianzong. Mereka datang berkunjung secara pribadi, bukan untuk mengenang masa lalu, tetapi untuk Lin Bai. Hahaha, beberapa tetua Sekte Qi Tianzong keluar dan tertawa ramah, beraninya sesama Taois Zhang Bailiu dari Sekte Tianshui datang untuk menyapa Anda secara pribadi. Saya benar-benar malu. Lagi pula, Qi Tianzong adalah kekuatan paling makmur di alam iblis timur. Meskipun saya, Tianshui Zong, telah terpuruk selama bertahun-tahun, saya masih memahami aturannya. Zhang Bailiu berkata sambil tersenyum, saudara-saudara Taois, silakan masuk, orang tua telah menyiapkan minuman, mari kita mengobrol sambil makan. 6134. Ketika mereka tiba di aula penyambutan, semua orang duduk. Ini Markis Serigala, yang namanya telah lama dikagumi. Di antara para tetua Qi Tianzong, seorang lelaki tua dengan alis dan rambut putih, dengan wajah memerah dan senyum ramah, menangkupkan tangannya dan berkata kepada Lin Bai, kita belum sampai di Chu. Sebelum ibu kota kekaisaran, kemasyhuran Tuan Serigala telah terdengar seperti guntur. Lin Bai muda, saya telah bertemu dengan semua tetua Qi Tianzong. Lin Bai bangkit dan memberi hormat tanpa bersikap rendah hati atau sombong. Begitu kata-kata ini keluar, Lin Bai seperti mutiara yang bersinar di ladang. Dari para tetua dan leluhur Qi Tianzong hingga prajurit biasa, mereka semua menatap Lin Bai dan mengamatinya dari atas ke bawah. Seandainya mataku memiliki kemampuan untuk melihat tembus pandang, sehingga aku bisa melihat Lin Bai dengan jelas luar dan dalam. Lin Bai juga menatap para tetua dan murid Qi Tianzong. Qi Tianzong datang berkunjung kali ini, dan total ada 7 patriark, semuanya berada di alam Daoguo, dengan aura yang kuat, diduga berada di puncak Daluo. Sesepuh biasa lainnya semuanya berada di alam Taiyi Daoguo, total 9 orang. Kemudian ada putra suci dan anggota inti Qi Tianzong. Pada jamuan makan, baik leluhur Qi Tianzong maupun Tian Suizong memperkenalkan Tian Jiao terkemuka di bawah sekte mereka secara detail. Tujuannya adalah agar Tian Jiao dari kedua belah pihak saling mengenal. Melalui perkenalan para leluhur, Lin Bai juga mengetahui asal-usul putra Qi Tianzong. Duduk di belakang leluhur Qi Tianzong, ada seorang pemuda tampan dengan mata dan gigi yang cerah. Ini adalah putra suci Qi Tianzong, bernama Qi Lingyu. Kekuatan kultivasi orang ini telah mencapai alam Taiyi Daoguo peringkat teratas. Dia sedang melakukan retret untuk menembus alam Daluo Daoguo, tetapi karena ulang tahun Kaisar Chu, dia terpaksa meninggalkan retret. Selain berfokus pada memperkenalkan putra suci Qi Lingyu, leluhur Qi Tianzong juga memperkenalkan beberapa murid inti Qi Tianzong lainnya. Menurut para murid inti ini, Lin Bai menemukan bahwa wanita sebenarnya merupakan mayoritas. Saya tidak tahu apakah ini disengaja oleh Qi Tianzong, atau memang ada terlalu banyak wanita di sekte Qi Tianzong. Terlebih lagi, para kultivator wanita yang mengikuti leluhur Qi Tianzong dalam perjalanan ini semuanya muda dan cantik, seperti bunga dan giok. Ketika mereka memandang Lin Bai, mata mereka penuh dengan kegembiraan. Qi Tianzong dan Tian Suizong awalnya adalah sekte di alam iblis timur. Meskipun kedua sekte tersebut tidak memiliki hubungan persahabatan di hari kerja, jika diperhatikan dengan saksama, masih ada beberapa hubungan masa lalu antara leluhur kedua sekte tersebut. Ketika Qi Tianzong datang berkunjung, Zhang Bailiu mengemban tugas penting untuk menjamunya. Lin Bai sangat senang bisa bersantai, duduk di kursi, mengobrol tanpa henti. Setelah beberapa basa-basi, leluhur Qi Tianzong memandang Lin Bai sambil tersenyum, guru serigala masih muda dan menjanjikan, dan dia memiliki penampilan yang luar biasa. Ini adalah berkah besar bagi alam iblis timur saya. Zhang Bailiu, Patriark Sekte Tianshui, berkata sambil tersenyum, penampilan luar biasa hanyalah simbol yang menunjukkan bahwa Sengzi Lin Bai telah mencapai puncak seni bela diri. Ini adalah batas atas. Tetapi apakah dia dapat menjawab pertanyaan tentang puncak tertinggi seni bela diri atau tidak, itu masih membutuhkan kerja keras putra suci setiap hari untuk mencapai puncak. Implikasi dari kata-kata Zhang Bailiu adalah bahwa dia memberitahu leluhur Qi Tianzong, sosok luar biasa hanyalah simbol dan tidak memiliki arti. Dalam seni bela diri, seseorang masih perlu diberi penghargaan oleh langit dan bumi agar dapat mencapai puncak. Zhang Bailiu mengucapkan kata-kata ini karena ia khawatir Qi Tianzong akan membawa Lin Bai pergi secara paksa. Leluhur Qi Tianzong jelas mendengar maksud di balik kata-kata Zhang Bailiu,
jadi ia tersenyum dan berkata, Saudara Zhang, jangan terlalu khawatir, baik orang tua itu maupun Qi Tianzong tidak pernah berpikir untuk merebut Tuan Serigala. Lagi pula, bahkan jika Qi Tianzong memiliki ide ini, negara Chu pasti tidak akan setuju. Negara Chu tidak akan setuju, jadi begini saja, kau masih memiliki ide ini. Zhang Bailiu tersenyum lebar, itu wajar. Patriark Qi Tianzong berkata, saya datang ke sini kali ini karena saya mendengar bahwa Tuan Lang dulunya adalah murid Sekte Iblis Abadi di bawah wilayah Qi Tianzong, di dalam Siyiwe Qianzu. Saya mendengar bahwa ada hubungan lama dengan wilayah Qi Tianzong, jadi saya datang ke sini khusus untuk mengenang masa lalu. Zhang Bailiu mengerti, dan mengulangi beberapa kata sambil tersenyum. Lin Bai menyela saat itu dan bertanya, Senior, saya tidak tahu apakah Sekte Iblis Abadi baik-baik saja. Mendengar Lin Bai berinisiatif berbicara, Patriark Qi Tianzong tertawa, tidak buruk, Sekte Iblis Abadi juga telah menghasilkan beberapa talenta hebat dalam beberapa tahun terakhir. Qi Tianzong secara khusus merekrut beberapa Tianjiao luar biasa dari Sekte Iblis Abadi untuk berlatih di Qi Tianzong dan menjadi murid inti. Terutama salah satu dari mereka, wanita bernama Jiang Xuansu, memiliki bakat luar biasa, istimewa, dan merupakan talenta yang patut dicontoh. Leluhur Qi Tianzong secara khusus menyebutkan Jiang Xuansu, dan Lin Bai segera mengerti maksudnya. Ini pasti karena Lin Bai membuat terlalu banyak keributan di Chu, yang menarik perhatian Qi Tianzong. Orang-orang dari Sekte Qi Tian menyelidiki sejarah masa lalu Lin Bai, dan dengan mudah menemukan bahwa Lin Bai pernah beribadah di bawah komando Sekte Iblis Abadi, dan Jiang Xuansu dari Sekte Iblis Abadi cukup ambigu. Untuk menjalin hubungan baik dengan Lin Bai, Qi Tianzong secara khusus mengirim orang ke Sekte Iblis Abadi, dan membawa Jiang Xuansu ke Qi Tianzong untuk berlatih. Tetapi hanya satu orang, dan agak tiba-tiba, sehingga orang luar dapat melihat makna di balik kata-kata Qi Tianzong sekilas. Oleh karena itu, Qi Tianzong secara khusus membuka jalan belakang untuk Sekte Iblis Abadi, sehingga Sekte Iblis Abadi dapat mengirim ratusan pendekar ke Qi Tianzong untuk berlatih setiap 10 tahun. Sikap ini jelas dimaksudkan untuk mendukung Sekte Iblis Abadi. Jiang Xuansu. Lin Bai menundukkan matanya, menggumamkan nama itu di mulutnya, dan sebuah gambaran indah muncul di benaknya. Dengan ekspresi yang lebih melankolis, dia mengambil anggur di atas meja dan meminumnya sekaligus. Ketika leluhur Qi Tianzong melihat penampilan Lin Bai, dia langsung tersenyum lagi. Tampaknya informasi itu benar, dan Lin Bai dan Jiang Xuansu memang memiliki hubungan keluarga. Zhang Bailiu, Qiao Mo, dan yang lainnya juga memperhatikan suasana melankolis yang tanpa sadar terpancar dari Lin Bai, dan menduga bahwa Jiang Xuansu mungkin memiliki hubungan tertentu dengan Lin Bai. Zhang Bailiu berinisiatif bertanya, karena gadis itu sudah berlatih di Qi Tianzong, saya ingin tahu apakah kita bisa ikut dalam perjalanan ini. Patriark Qi Tianzong tersenyum dan memutar janggutnya, awalnya saya berencana untuk membiarkannya ikut, tetapi dia berkata, dia hanya kenalan biasa dengan Tuan Lang, dan kultivasinya tidak terlalu kuat, dan statusnya di Qi Tianzong tidak tinggi, jadi tidak mudah untuk datang berkunjung. Lin Bai terkekeh. Dia tentu saja mengerti apa yang dipikirkan Jiang Xuansu. Jiang Xuansu sangat cerdas. Dia bisa melihat trik Qi Tianzong sekilas. Alasan mengapa Qi Tianzong memperlakukan Sekte Iblis Abadi dengan sedikit perlakuan dan membawanya berlatih di Qi Tianzong terutama untuk mengambil hati Lin Bai. Dan ketika perjalanan ini sampai ke ibu kota kekaisaran, Qi Tianzong pasti akan mengunjungi Lin Bai. Jika Qi Tianzong dapat melihat bahwa hubungan antara Lin Bai dan Jiang Xuansu sangat baik. Saya khawatir Qi Tianzong akan mengancam Lin Bai karena hal ini, dan membuat Lin Bai berada dalam dilema. Agar tidak mempermalukan Lin Bai, Jiang Xuansu tidak pernah mengunjungi Lin Bai setelah ia datang ke ibu kota kekaisaran. Lin Bai mengerti maksud Jiang Xuansu, dan berkata, mohon, senior, kirim seseorang kembali ke Wisma untuk mengundang Jiang Xuansu dan murid-murid Sekte Iblis Abadi. Ketika leluhur Qi Tianzong mendengar bahwa Lin Bai menawarkan untuk mengundang Jiang Xuansu, dia langsung berseri-seri gembira, ini yang terbaik, karena Tuan Serigala berinisiatif mengundang Jiang Xuansu, saya rasa tidak mungkin Jiang Xuansu menolak. Ayo, cepat undang Jiang Xuansu ke sini. 6135. Leluhur Qi Tianzong mengirim seseorang untuk mengundang Jiang Xuansu datang ke sini. Zhang Bailiu dan murid-murid Sekte Tiansui pun tidak menghalanginya. Sambil menunggu, Lin Bai berkata kepada Zhang Bailiu, ketika aku menembus kehampaan dan meninggalkan dunia bawah, aku mengalami gejolak di kehampaan, terluka parah, dan jatuh ke dunia iblis. Kemudian, aku mengembara di wilayah Sekte Iblis Abadi untuk waktu yang lama. Untungnya, saat itu,
Nona Jiang Xuansu membantuku mendapatkan pijakan yang kuat di Sekte Iblis Abadi. Itu juga memberiku pemahaman baru tentang alam iblis. Sekte Iblis Abadi dan Jiang Xuansu sama-sama baik kepadaku. Setelah Zhang Bailiu mendengar kata-kata itu, dia mengangguk berulang kali, karena kau baik kepada Putra Suci, kau juga baik kepada Tian Suizong. Setelah Sekte Iblis Abadi dan Nona Jiang Xuansu datang, aku harus bersulang untuknya 2 gelas anggur lagi. Leluhur Qi Tianzong juga berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka bahwa Tuan Serigala dan Sekte Iblis Abadi memiliki hubungan seperti itu. Ini adalah berkah. Lin Bai tersenyum, tetapi hatinya terdiam. Berbicara dengan rubah-rubah tua ini sungguh melelahkan. Zhang Bailiu berkata, menunjukkan kebaikan kepada Putra Suci berarti menunjukkan kebaikan kepada Tian Suizong, dan dia mengikat Lin Bai dengan erat ke perahu Tian Suizong. Tidak diragukan lagi, itu untuk memperjelas. Sekarang Lin Bai adalah Putra Suci Sekte Tian Sui, bukan murid Sekte Iblis Abadi. Bahkan jika Sekte Iblis Abadi bersikap baik kepada Lin Bai, itu hanyalah kebaikan. Patriark Qi Tianzong berkata bahwa, Tuan Serigala dan Sekte Iblis Abadi memiliki hubungan seperti itu, artinya. Anda memiliki hubungan yang baik, jika Anda ingin kembali ke wilayah Qi Tianzong untuk berkembang, saya akan menjamin karir Anda berjalan lancar. Adapun fakta bahwa Lin Bai berasal dari alam bawah, itu bukan rahasia. Diperkirakan bahwa seluruh kekuatan di dunia iblis sekarang tahu bahwa Lin Bai bukanlah seorang prajurit yang lahir dan dibesarkan di dunia iblis, tetapi datang dari dunia bawah melintasi kehampaan. Ini cukup untuk mengejutkan sekte dan keluarga di alam iblis. Seorang prajurit dapat melintasi kehampaan dan datang ke dunia iblis, orang dapat membayangkan betapa menakutkannya kekuatannya. Tuan-tuan, Jiang Xuansu dan Sekte Iblis Abadi telah tiba. Pelayan Tian Suizong maju untuk melapor. Baik leluhur Qi Tianzong maupun Zhang Bailiu tidak berbicara, tetapi menatap Lin Bai. Bagaimanapun, Sekte Iblis Abadi dianggap sebagai kekuatan terendah di alam iblis. Kekuatan seperti ini bahkan tidak layak untuk duduk bersama Tian Suizong dan Qi Tianzong. Jika bukan karena undangan Lin Bai, tidak satupun dari mereka yang berhak memasuki istana Tian Suizong. Meskipun Sekte Air sedang mengalami kemunduran saat ini, sekte ini masih merupakan salah satu dari 5 sekte terkuat di negara Chu, dan termasuk dalam kekuatan sekte teratas di negara Chu. Silakan masuk. Lin Bai berinisiatif untuk berdiri, meninggalkan tempat duduknya, berjalan ke gerbang aula, dan melihat keluar halaman. Dipimpin oleh pelayan istana Tian Suizong, sekelompok prajurit perlahan muncul di pandangan Lin Bai. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Liu Fuyun. Salah satu tokoh kuat Sekte Iblis Abadi. Dan di belakang Liu Fuyun, diikuti lebih dari selusin pemuda dan pemudi dengan ekspresi waspada. Mata Lin Bai langsung tertuju pada wanita di sebelah kiri di belakang Liu Fuyun. Berpakaian putih, melayang seperti peri. Fitur wajahnya indah dan tingkah lakunya elegan. Sepasang mata yang cerah dan bergerak, saat melihat Lin Bai, ada sedikit kepanikan. Matanya sedikit menghindar, ekspresinya sedikit gugup, dia melihat sekeliling dengan panik, dan akhirnya dia hanya bisa menundukkan kepala dan berhenti menatap Lin Bai. Prajurit Sekte Iblis Abadi saya, Liu Fuyun, memimpin para murid Sekte Iblis Abadi untuk menemui para senior Sekte Tian Sui dan para senior Sekte Qi Tian. Liu Fuyun memimpin kerumunan ke pintu masuk aula, lalu memimpin para murid untuk memberi hormat dengan membungkuk. Ada kerendahan hati dalam tata krama mereka. Semakin lembut kata-kata mereka, semakin lembut pula sikap mereka. Bagaimanapun, Sekte Iblis Abadi hanya termasuk dalam kekuatan akar rumput di alam iblis. Ketika mereka melihat raksasa seperti Sekte Tian Sui dan Qi Tianzong, mereka tentu saja tidak berani melakukan kesalahan dengan mudah. Tidak perlu terlalu sopan, kata Zhang Bailiu sambil tersenyum, kemarilah, saya akan menyediakan tempat duduk untuk semua teman Sekte Iblis Abadi. Terima kasih, senior, Liu Fuyun memberi hormat dengan hormat. Liu Fuyun mengangkat kepalanya, dan melihat Lin Bai berdiri di gerbang aula, dengan sedikit senyum di wajahnya yang tegang dan terkendali. Senior Liu, saya telah pergi selama bertahun-tahun, saya yakin Anda akan selamat kembali. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Liu Fuyun menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan penuh emosi, sudah bertahun-tahun sejak aku pergi, tetapi aku tidak menyangka kau sudah menjadi putra suci Sekte Tian Sui, Pangeran satu kata kerajaan Chu. Sungguh menyentuh. Dia berhenti sejenak, dan berkata, tapi aku sudah menduga bahwa bagi seorang pendekar sekuatmu, Sekte Iblis Abadi bukanlah akhirmu, melainkan hanya persinggahanmu. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum, melihat ke belakang Liu Fuyun,
wanita cantik dengan kepala tertunduk, dan berkata sambil tersenyum, kakak senior Jiang Xuansu, setelah sekian lama tidak bertemu dengan teman lama, aku bahkan tak sanggup mengangkat kepala untuk menatapnya. Mendengar suara Lin Bai dan kalimat, kakak senior Jiang Xuansu, tubuh Jiang Xuansu yang lembut sedikit bergetar. Ia perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap Lin Bai. Pada saat ini, keduanya saling memandang, dan masing-masing memiliki perasaan di mata mereka. Jiang Xuansu menatap Lin Bai, merasa senang sekaligus khawatir, dua garis air mata jatuh dari matanya yang penuh emosi. Mengapa kau menangis? Lin Bai melangkah maju, langsung melewati Liu Fuyun, menghampiri Jiang Xuansu, dan menyeka air mata di wajahnya dengan tangannya sendiri. Siapa yang menindasmu? Meskipun Lin Bai mengucapkan kata-kata ini sambil tersenyum, niat membunuh yang samar muncul di tubuhnya begitu kata-kata itu keluar. Dari sudut matanya, ia tak kuasa melirik ke arah leluhur Qi Tianzong. Leluhur Qi Tianzong sedikit terkejut, dan segera tersenyum dan berkata, Tuan Serigala, kalian sudah lama tidak bertemu, mungkin ini reuni teman lama, menangis bahagia. Jiang Xuansu dengan cepat menundukkan kepalanya, mundur selangkah untuk menjauhkan diri dari Lin Bai, lalu berkata pelan, Tuan Serigala, barusan, angin meniup pasir ke matanya. Itu membuat Tuan Serigala tertawa. Apakah ada angin? Lin Bai menyipitkan mata untuk melihat keluar aula penyambutan, dan memang ada sedikit angin sepoi-sepoi, membuat pepohonan di luar aula bergoyang dan berdesir. Lin Bai sedikit mengerutkan kening, dan niat pedang yang mendominasi menyapu keluar dari tubuhnya, menyebar keluar dari aula penyambutan dalam lingkaran. Tepat pada saat ini, angin di sekitar seluruh aula penyambutan benar-benar terputus oleh Lin Bai. Tidak ada sehelai angin pun yang tersisa, dan dunia kembali damai. Bahkan dedaunan yang bergoyang pun kini tenang. Melihat tindakan Lin Bai, leluhur Qi Tianzong tersenyum diam-diam dan menyipitkan matanya. Zhang Bailiu, leluhur Sekte Tianshui, berpikir, tetapi dia tidak segera berbicara. Pelayan mengatur tempat duduk di aula, dan semua orang dari Sekte Iblis Abadi juga mengambil tempat duduk mereka. Liu Fuyun duduk bersama semua orang dari Sekte Iblis Abadi, Jiang Xuansu duduk di kursi, masih menundukkan kepala, merasa sangat sedih. Lin Bai juga kembali ke tempat duduknya, dan mau tak mau menatap Jiang Xuansu dua kali lagi, hanya merasakan kesedihan yang tak berujung di hatinya. Mantan teman seperguruan dan sahabat baik Lin Bai bertemu kembali setelah 5 tahun, tetapi keduanya telah terpisah jauh. Tawa seperti dulu sudah tak ada lagi. Jika ingin membeli bunga osmanthus yang harum dan membawa anggur, pada akhirnya akan berbeda. Kau masih muda.